Selamat sore Pak Haji. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji, saya pengen minta pertimbangan pendapat Pak Haji lah ya. Iya. Terkait pembangunan Pasar Cibitung Pak Haji yang Iya. sampai saat ini belum selesai juga gini Pak Haji. Iya. Gimana nih Pak Haji? Saya atas nama Ketua Forum Masyarakat Bekasi sangat mendukung atas prakarsa pemerintah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan revitalisasi Pasar Induk Cibitung. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini tak kunjung selesai, dan harapan saya dengan adanya pembangunan atau revitalisasi Pasar Induk Cibitung tidak merubah kondisi yang ada sebelumnya berkaitan dengan pedagang, berkaitan dengan fasilitas umum, dan berkaitan juga dengan arena-arena parkir dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap adanya pembangunan Pasar Induk Cibitung harus betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat Bekasi dan sekitarnya, dan khususnya buat pedagang yang eksis pada saat itu dan saat yang akan datang, sehingga berkesinambungan pemanfaatan Pasar Induk Cibitung itu. Sehingga harapan saya kepada kontraktor maupun developer tidak merubah dari kultur yang sudah pernah ada. Nah, itulah semboyan kita, pembangunan yang ada di Pasar Induk Cibitung harus betul-betul bermanfaat buat masyarakat sekitar dan para pedagang pada umumnya. Sehingga harapan kita agar suasana lebih nyaman, lebih kondusif, dan tentunya lebih bersih di Pasar Induk Cibitung. Dan selanjutnya juga kepada UPTD ya yang ada di Pasar Induk Cibitung, harapan saya agar bisa menata untuk lebih baik lagi Pasar Induk Cibitung itu. Karena Pasar Induk Cibitung sebelumnya kan memang udah banyak mengakomodir baik buruh bongkar muat, di situ ada warga jaya, ada yang kelompok lain, ada SPSI dan lain sebagainya, sehingga tidak meninggalkan kultur-kultur lama dalam rangka kebersamaan mendapatkan penghasilan di Pasar Induk Bekasi, Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi. Itulah harapan-harapan saya. Tentunya saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Bekasi agar bisa lebih maksimal untuk menertibkan kondisi Pasar Induk Bekasi, harus betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar dan para pedagang yang ada di Pasar Induk Cibitung. Terkait pembangunan sendiri bagaimana Pak Haji? Ini kan udah cukup lama nih Pak Haji nih. Iya. Gitu. Logikanya kan harus kan udah cepet selesai gitu Iya. Pak Haji ya. Ini bagaimana Pak Haji nih? Nah, kaitan dengan proses pembangunannya, saya juga nggak tahu persis kapan jatuh temponya. Tapi ketika itu dianggap sudah jatuh tempo dan dianggap sudah kadaluarsa masa berlakunya, harapan saya harus ditinjau kembali oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga harus ada catatan-catatan prestasi yang dicapai oleh developer tersebut, sehingga bisa saja nanti developernya diganti atau ada catatan-catatan khusus lah minimalnya kaitan dengan prestasi pembangunan itu. Karena memang itu udah terlalu lama juga, menurut saya udah cukup lama, sehingga sampai saat ini belum selesai juga, sehingga kelihatannya semeraut di sana. Karena di sana prosesnya nggak ada relokasi yang lebih jauh, sehingga bekerja di situ, digunakan transaksi jual beli di situ juga, sehingga banyak ada kemacetan, bahkan kemarin sangat macet sekali. Dan itulah harapan saya dari pemerintah Kabupaten Bekasi harus
bisa menegaskan agar proses pembangunannya sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah ditetapkan, dan penataan ulang kepada para pedagang lama jangan sampai ada yang dirugikan. Inilah harapan-harapan saya, dan saya atas nama Ketua Umum Forum Masyarakat Bekasi sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menegakkan pembangunan dengan pihak-pihak lain atau pihak ketiga. Saya rasa itu harapan-harapan saya atas nama masyarakat Kabupaten Bekasi. Terkait kemacetan Pak Haji, ini kan juga sebagai dampak dari pembangunan Pak Haji ya, Iya. revitalisasi Pasar Induk Cibitung. Ya kalau tiap sore mulai dari jam 5 sampai jam 8 malam itu super macet Pak Haji. Nah ini adakah tanggapan dari Pak Haji terkait bagaimana sih caranya mengurai kemacetan tanpa mengganggu proses transaksi jual beli sayur mayur dari para pedagang dan juga terhadap pembangunan Pak Haji? Iya, itulah karena agak terlambatnya dan sistem pengaturan cara pembangunannya. Kalau dulu setahu saya Pasar Induk Cibitung pernah direvitalisasi juga, sehingga pedagang-pedagang yang ada waktu itu dialihkan dengan direlokasi ke tempat yang jauh, agak jauh sedikit, sehingga proses pengerjaan proyek itu lancar, tidak menumpuk di pinggir jalan. Nah ini kan berbaur antara pedagang yang akan menarik pedagang yang bongkar muat dengan arus lalu lintas yang ada di sekitar, dan arus lalu lintas juga yang menuju ke proyek dan keluar masuknya proyek. Nah itulah yang mengakibatkan kemacetan, sehingga inilah kesalahan manajemen dalam proyek itu sendiri. Karena sebelumnya harusnya direlokasi pedagang yang agak jauh sehingga tidak mengganggu pekerjaan dan tidak mengganggu juga arus lalu lintas, serta tidak mengganggu juga lagi kepada arah perjualan atau perkulakan yang ada di sekitar itu, karena di situ ada bongkar muat dan lain sebagainya. Itulah harapan-harapan kita. Sehingga untuk mengurainya, kalau sekarang agak mendingan nih, udah nggak begitu macet. Tapi kemarin-kemarin dan sekarang juga kalau ada waktu-waktu tertentu itu masih ada juga macet, karena saya tinggal di sekitar pasar juga. Iya, sehingga sangat merasakan kalau kebetulan lagi ada kemacetan. Saya rasa itu. Jadi sebaiknya pedagang juga direlokasi dengan tempat yang tidak terlalu jauh gitu Pak Haji. Iya. Gitu. Tapi memang sekarang karena pembangunannya sudah mencapai 50%, relokasinya udah agak tanggung. Iya. Udah agak tanggung. Karena memang dulu saya udah pernah mengusulkan, termasuk saya bicara sama beberapa wartawan juga, ini harusnya direlokasi agak jauh, dia sewa atau gimana, seperti dulu pernah direlokasi di dekat Coca-Cola. Nah sehingga agak jauh, begitu selesai kan baru pindah, jadi tidak mengganggu keluar masuknya mobil-mobil proyek, dan para pedagang juga tidak terganggu. Itulah kesalahan manajemen daripada proyek pembangunan tersebut. Oke, ada saran pendapat yang lain Pak Haji yang mau disampaikan kepada para pemirsa Suatantra News TV channel? Nah, selanjutnya saya berharap kepada Suatantra News.com dan Suatantra supaya TV lebih proaktif lagi, supaya bisa menyuarakan yang terbaik buat masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga suatrantranews.com ini bisa selalu ada di hati masyarakat dan para pemangku jabatan yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga beritanya berimbang, supaya ada aspiratif, investigatif, solutif gitu. Jadi ketika ada aspirasi berkembang, kita tampung, selanjutnya kita investigasi apa yang menjadi solusi yang akan kita sampaikan, sehingga nanti akan timbul solusi yang terbaik dari kita sampaikan berita ini ke pemerintah agar segera
ditindaklanjuti. Saya rasa itu. Selamat kepada suatrandranews.com. Terima kasih, semoga selalu berjaya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.